dalam doa. Oke, silakan cerita. Sebelum kita mulai beribadah kita berdoa ini, mari kita saja dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kasih, terima kasih Tuhan atas kasih pertolongan Tuhan yang mengajarkan kami dan membuat masing-masing oleh Kau Tuhan yang kita hidup. Terima kasih kami akan memulai pelajaran ini dan yang memberkati kami di apapun yang kami pelajari biar kami menjadi kami Tuhan untuk setiap salah dosa kami karena di dalam itu kami Oke, baik, terima kasih Baby. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Palin, Hadir Ibu. Yulen, Hadir Ibu. Maria Kibi, hadir Ibu. Darmilim, Hadir Ibu. Yunci, hadir Ibu. Feby, hadir Ibu. Marta, Hadir Ibu. Elsie, Hadir Ibu. Desmi, Hadir Ibu. Desti, Sakit Ibu. Oke, baik. Berarti hari ini yang tidak hadir Desti. Baik, hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Apa yang kalian ketahui tentang struktur dari atom? Yang tahu bisa angkat tangan untuk menjawab. Saya Ibu. Oke, Darmi. Struktur atom merupakan satuan dasar material yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron yang bermuatan negatif. Ada yang punya pendapat lain selain Jenny? Feby? Tadi Feby sudah angkat tangan. Oke, baik. Jadi struktur atom itu merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Namun sebelum dari itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Marta bisa baca ulang tujuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian dari struktur atom, yang kedua menjelaskan perkembangan dari model atom, yang ketiga menjelaskan model-model atom. Baik, jadi tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengetahui pengertian dari struktur atom. Yang kedua, menjelaskan perkembangan dari model atom. Dan yang ketiga, menjelaskan model-model atom. Jadi, pengertian dari struktur atom itu seperti yang tadi Jenny sudah sampaikan,
bahwa struktur atom itu merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Yang berikut itu perkembangan model atom. Seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus berpendapat bahwa jika suatu benda dibelah terus-menerus, maka pada suatu saat tertentu akan ada saatnya di mana benda tersebut tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian ini oleh Demokritus disebut sebagai atom. Inti atom berasal dari bahasa Yunani dengan istilah A artinya tidak dan tomos artinya dibagi. Jadi ada yang bisa simpulkan lambang dari yang ibu tulis di papan ini. Di bagian sini Marta. Jadi Atom itu tidak bisa dibagi, Bu. ya baik, terima kasih Marde. Jadi atom itu artinya tidak dapat dibagi lagi. Atom dilambangkan juga dengan di mana A sama dengan A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom. X sama dengan nomor atom. baik. Jadi lambang dari atom itu X, Z dan A, di mana A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom, dan X sama dengan lambang unsur. Di sini, Bu. Mana? Ya. Jangan lama-lama ya, Marde. Baik, jadi proton Terima kasih, Bu. ya. Jadi ini adalah gambar dari atom. Jadi proton ini bermuatan positif. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Jadi atom ini dikelilingi oleh muatan elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan yang ada di tengah-tengah sini dan tidak ada neutron, ini yang maksudnya neutron yang tidak bermuatan. Ya, Ibu.
lebih baik di sini proton yang bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral. Sedangkan elektron bermuatan negatif dan massa proton sama dengan massa neutron. Massa neutron 1800 kali dengan massa elektron. Yang berikut itu macam-macam model atom. Macam-macam model atom itu ada 4. Yang pertama itu apa? Yang kedua, Thomson. Yang ketiga, yang keempat. Baik, jadi macam-macam dari model atom itu ada 4. Yang pertama, model atom dari John Dalton. Yang kedua, model atom dari J.J. Thomson. Yang ketiga, model atom dari Rutherford. Dan yang keempat itu model atom dari Niels Bohr. Jadi untuk kalian mengetahui lebih dalamnya lagi tentang macam-macam dari model atom, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, yaitu ada 2 kelompok, mulai berhitung dari paling 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baik, jadi silakan bangun dan duduk dengan kelompok kalian masing-masing, yang 1 dengan 1, 2 dengan 2. Maria duduk depan sini. Bergerak pakai kaki, bukan pakai mulut ya. Ya, Ibu. Ya, Maria, silakan duduk. Oke, baik. Soal yang telah kalian dapatkan itu silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian, dan setelah berdiskusi setiap perwakilan dari kelompok kalian masing-masing maju dan presentasikan hasil dari diskusi kalian di depan kelas. Ibu kasih kalian waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Kalau tidak ada yang jelas bisa langsung tanya saja ke Ibu. Ya, Ibu.
Sudah Ibu. Baik, kalau sudah kita akan mulai presentasi dan presentasi dimulai dari kelompok 1. Perwakilannya silakan maju dan presentasi. Yunci. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan macam-macam model atom. Yang pertama itu model atom John Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton yang merupakan seorang guru dari Inggris melakukan perenungan tentang atom. Bayangan Dalton dan Romericus adalah bahwa atom berbentuk pedal. Dalam renungannya Dalton menemukan postalnya tentang atom. Yang pertama itu setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil dan dinamakan dengan atom. Yang kedua itu atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, atom dari unsur berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Yang keempat, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain dengan reaksi kimia. Atom tidak dapat dimusnahkan dan atom juga tidak dapat dihancurkan. Yang kelima, atom-atom dapat bergabung membentuk gabungan atom yang berbentuk molekul. Yang keenam, dalam senyawa perbandingan massa masing-masing unsur terhadap masing-masing unsur adalah tetap. Teori atom Dalton memulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Namun, teori atom Dalton memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menerangkan suatu larutan dalam mengantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat mengantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak? Berarti ada partikel lain yang mengantarkan arus listrik. Yang kedua itu model atom J.J. Thomson. Kelemahan model atom J.J. Thomson adalah model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 2. Perwakilannya silakan maju dan presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang model atom Rutherford dan Niels Bohr. Rutherford melakukan penelitian tentang hamburan sinar pada lempeng emas, dan dari hasil pengamatan tersebut dikembangkan dalam hipotesis model atom Rutherford, yaitu sebagian besar dari atom merupakan permukaan kosong. Atom memiliki inti atom bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom. Elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebagian besar partikel lewat tanpa mengalami pembelokan atau hambatan, dan sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Kelemahan model atom Rutherford. Yang pertama, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron ini akan kehabisan energi dan akhirnya akan menempel pada inti. Model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Elektron bergerak memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil dan tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan pendapatnya bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Dan model atom Niels Bohr merupakan penyempurnaan dari model atom Rutherford, karena Niels Bohr adalah muridnya Rutherford. Kelemahan teori atom Rutherford yang dapat diperbaiki oleh Niels Bohr dengan postulat Bohr. Yang pertama, elektron yang mengelilingi inti mempunyai lintasan. Dalam orbitan tertentu, elektron tetap ada. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark, tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik.
pengaruh medan magnet terhadap atom-atom dan spektrum atom yang berelektron lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1, kelompok 2 Ibu. Oh, kelompok 2. Maaf. Jadi yang kalian sudah presentasikan di depan kelas itu sudah betul. Mungkin ada yang mau bantu Ibu untuk menarik kesimpulan untuk materi kita hari ini. Paling mungkin. Ibu. Oke, Baby. Struktur atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi. Nah, inti atom itu dia mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, macam-macam model atom itu ada model atom John Dalton, kedua model atom J.J. Thomson, yang ketiga itu model atom Rutherford, dan keempat itu model atom Niels Bohr. Baik, terima kasih Baby. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi di sini atom itu dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan proton dengan neutron itu berada di dalam inti atom. Jadi, apakah kalian masih ingat macam-macam dari model atom itu apa yang tadi kalian sudah presentasikan? Masih, Ibu. Macam-macam dari atom, model atom itu ada berapa? 4, Ibu. Pertama apa? John Dalton. Yang kedua? Model atom J.J. Thomson. Yang ketiga? Rutherford. Yang keempat? Model atom Niels Bohr. Baik. Jadi macam-macam model atom itu ada 4 yang kalian sudah sebutkan. Yang pertama itu model atom dari John Dalton. Yang kedua model atom dari J.J. Thomson. Yang ketiga model atom dari Rutherford. Dan yang keempat model atom dari Niels Bohr. Baik. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan catat tugasnya. Sudah. Iya. Marde siap buku dengan catat tugas. Ini bisa pakai buku. Baik. Tugasnya itu silakan pulang dan buat ringkasan tentang materi kita hari ini, yaitu struktur atom, dan dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran berikutnya berlangsung. Iya, Ibu. Materi kita ya Marde. Jadi materi kita untuk minggu depan yaitu sistem periodik. Jadi kalian cari tahu materi dari sistem periodik, dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi sistem periodik. Iya, Ibu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Kalin. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih kalian. Ya, Ibu. Jadi ingat tugasnya dikumpulkan minggu depan, dan jangan lupa belajar tentang sistem periodik, karena minggu depan kita akan memulai pembelajaran kita tentang sistem periodik. Iya, Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini.
Selamat siang dan salam. Salam Ibu. Sel- Selamat siang Ibu.